Erick Thohir, pendidikan dan dunia kerja harus sejalan. Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan, IMF dan Bank Dunia memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terkuat nomor 4 di dunia pada tahun 2045. Hal ini menurut Erick disampaikan saat mengisi kuliah umum bertajuk Tantangan dan Peluang SDM di Era 5.0 di Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Jumat 20 Mei 2022. Apa yang muncul di benak kita saat membayangkan negara maju? Amerika Serikat? Negara-negara Eropa Barat? China? Pernah tidak membayangkan Indonesia jadi salah satu dari negara dengan perekonomian terkuat di dunia? Tanya Erick. Erick pun bertukar pikiran dengan para mahasiswa terkait adaptasi model industri dan bagaimana dapat mensinergiskan antara kebutuhan industri dengan riset maupun persiapan SDM perguruan tinggi di masa depan. Erick menyampaikan saat ini dunia tengah menghadapi 5 tantangan yang meliputi dinamika geoekonomi, kondisi demografi, keberlanjutan lingkungan, disrupsi teknologi dan digitalisasi, dan ketahanan kesehatan. Menurut Erick, tantangan ini harus diantisipasi, baik oleh pemerintah pusat maupun civitas akademika, bukan hanya untuk kepentingan industri, namun juga untuk arah pengembangan riset serta pengetahuan. Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah belum sinkronnya riset maupun materi ajar di ruang kelas dengan perkembangan zaman, sehingga Indonesia cenderung defisit talenta digital, padahal nantinya akan terbuka banyak model bisnis baru yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia atau knowledge-based economy. Sebaliknya, beberapa pekerjaan yang ada sekarang akan semakin tidak relevan ke depannya, ucap Erick. Oleh karena itu, Erick terus mendorong sinergisitas antara BUMN dan perguruan tinggi melalui program magang bersertifikat, Indonesia Global Talent Internship Program, dan program rekrutmen bersama BUMN. Pada era disrupsi digital, perputaran bisnis dan perekonomian juga mulai beralih ke digital. Bisa kita lihat, 7 dari 10 perusahaan besar yang menguasai market cap global 2021 merupakan perusahaan teknologi, bukan lagi perusahaan migas dan energi seperti satu dekade sebelumnya, ungkap Erick. Kata Erick, percepatan pengembangan teknologi harus dilakukan, terutama dalam menghadapi global kedua dan ketiga disrupsi digital yang sedang terjadi. Erick menekankan perlunya kesinambungan antara riset dan persiapan SDM perguruan tinggi dengan perkembangan disrupsi teknologi. Erick menjelaskan, BUMN telah memulai 3 strategi besar membangun kedaulatan digital Indonesia, mulai dari pengembangan infrastruktur digital agar masyarakat memperoleh akses yang merata terhadap layanan infrastruktur digital. Yang kedua, pembangunan masyarakat digital untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar siap bersaing di tengah persaingan industri digital global. Dan akselerasi ekosistem ekonomi digital guna menciptakan alternatif dari ekosistem digital negara lain yang terus masuk ke Indonesia dan memastikan bisnis BUMN tidak menjadi menara gading. Yang tidak kalah penting memastikan bagaimana ketiga strategi besar tersebut dapat berjalan secara paralel, berkelanjutan, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Inilah peran BUMN yang sesungguhnya, ucap Erick. Erick juga mengaku telah mentransformasi dan membagi fokus bisnis Telkom dan Telkomsel. Selanjutnya, BUMN mulai berinvestasi pada inovasi teknologi dan SDM yang berkualitas dengan mengembangkan ekosistem digital sebagai bagian dari transformasi digital BUMN dari hulu ke hilir. Mulai dari pembangunan infrastruktur, berperan sebagai agregator, hingga fasilitas pendanaan. Erick berharap BUMN dapat menjalin kolaborasi dengan universitas sebagai basis riset dan pengembangan menuju ekonomi digital, terutama dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak, meski berada di era keterbukaan informasi dan disrupsi teknologi. Karena ilmu pengetahuan tanpa akhlak bisa menimbulkan tipu daya. Dengan dukungan dari kampus dan sivitas akademik, saya optimis BUMN siap menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk hari ini dan masa depan.